Ya, jadi Dharma Wanita itu sebetulnya sudah ada sejak, saya nggak tahu persisnya, tapi di waktu orde lama ya, kan saya kan mengalami orde lama ya, waktu itu saya masih SD, jadi waktu tahun 65 itu saya 11 tahun ya, umur saya gitu. Nah, waktu kan orang tua saya kan pegawai negeri, ibu saya itu eh, anggota Dharma Wanita, tapi Dharma Wanita waktu itu eh, tidak menjadi bukan sesuatu yang monolitik gitu, tapi setiap departemen itu punya departemennya Dharma Wanitanya sendiri. Jadi misalnya organisasi Dharma Wanitanya untuk ibu saya gitu, karena bapak saya kan diplomat jadi di Deplu itu namanya OWD, Organisasi Wanita Deplu gitu. Tentunya kebutuhan istri-istri Dharma Wanita untuk Deplu itu beda dengan Departemen Pertanian atau Departemen Pendidikan atau Departemen Agama misalnya atau dalam negeri gitu. Setiap departemen kan punya fokusnya sendiri-sendiri gitu. Nah, dan waktu itu tuh saya pikir cukup berguna gitu itunya tuh yang kegiatannya itu ya. Misalnya yang saya ketahui waktu itu ibu saya tuh belajar kursus montir gitu ya. Saya aja belum pernah kursus montir, itu kan berguna gitu. Saya cuma tahu nyupirnya aja gitu, tapi itu ibu saya tuh lebih ngerti mesin jadinya gara-gara ikut kursus montir itu. Terus udah gitu ada kegiatan untuk merawat orang sakit P3K. Pokoknya kegiatannya tuh gitu-gitu, banyak yang bersifat praktis gitu. Nah, kalau tidak ada tuh yang namanya vote getting waktu itu. Nah, setelah zaman Orde Baru, yang mereka sebut Orde Baru gitu kan, gitu, itu menjadi sesuatu yang lain, yang lebih monolitik. Jadi Dharma Wanita itu berubah menjadi fungsional, jadi satu gitu ya, jadi di satu payung itu dan disamaratakan dan terjadi fungsionalisasi, di mana ketua Dharma Wanita di level apapun itu sesuai dengan jabatan suami gitu. Kalau zaman ibu saya di sebelum 65 itu atau sebelum 66 barangkali itu dipilih gitu. Jadi demokratis gitu caranya gitu, dan sesuai kemampuan, sesuai minat gitu ya, sesuai berbagai hal gitu. Jadi jauh lebih ya demokratis, lebih praktis gitu, lebih berguna gitu. Nah, ketika zaman Orde Baru itu Dharma Wanita berubah menjadi alat kekuasaan negara gitu. Jadi apalagi ketika terjadi yang semua organisasi perempuan itu dijadikan satu di bawah Kewani ya, di mana Dharma Wanita itu menjadi yang paling berpengaruh gitu loh. Dan Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, kalau Dharma Pertiwi militer gitu, nah tahu sendiri gitu, Orde Baru itu kan rezim militeristik gitu, jadi ya tentunya organisasi wanitanya juga dibikin demikian rupa gitu ya, dan ikutin jabatan ya, fungsionalisasi itu, ikut jabatan suami gitu ya, terus untuk vote getting gitu, terus jabatan suami bisa dipengaruhi oleh kinerja sang istri gitu ya, gitu. Jadi hal-hal yang bersifat kontrol gitu. Oh, memang ibuisme negara itu skripsi saya ya, skripsi MA saya gitu, yang berdasarkan penelitian sebelumnya saya, yang berdasarkan penelitian di lapangan itu memang total berdasarkan Dharma Wanita dan PKK gitu. Karena Dharma Wanita itu menjadi model gitu, konstruksi keperempuanan Orde Baru
rezim Orde Baru gitu. Jadi perempuan yang ideal itu adalah perempuan yang seperti di Dharma Wanita itu kan ada panca Dharma Wanita. Jadi pertama itu perempuan sebagai wanita, sorry, kan terjadi perubahan istilah ya waktu orde sebetulnya waktu Orde Baru juga masih pakai wanita, terus udah gitu pada suatu ketika gitu berubah menjadi tahun 90-an kalau nggak salah itu berubah jadi perempuan. Jadi kan Dharma Wanita itu pertama harus jadi pendamping suami, terus harus jadi pengelola rumah tangga, jadi ibu dari penerus keturunan, terus pencari nafkah tambahan, baru terakhir itu menjadi warga, jadi anggota masyarakat dan warga negara gitu. Tidak ada tidak ada disebut sama sekali perempuan sebagai perempuan. Bagaimana dengan perempuan yang tidak menikah? Bagaimana dengan janda? Gitu loh. Nah, ini model Dharma Wanita, Ibuisme Negara ini sangat berdasarkan konsep perempuan priai Jawa yang harus konco winking ya, manut begitu ya. Manut ikut suami gitu ya, itu ya. Pokoknya jadi bayang-bayang suami gitu. Dan digabungkan dengan nilai-nilai borjuis Belanda gitu. Jadi yang teori yang saya pakai itu housewifeization namanya, pengibu rumah tanggaan gitu. Di mana sistem kapitalisme yang dimulai di barat ya, di Eropa itu berlandaskan pada tenaga gratis dari ibu rumah tangga gitu. Karena tanpa tenaga gratis dari ibu rumah tangga, kerjaan gratis dari ibu rumah tangga itu nggak bisa gitu mereproduksi tenaga kerja untuk kapitalisme. Jadi ini mengenai produksi dan reproduksi. Kalau kapitalisme itu produksi untuk menghasilkan komoditas, menghasilkan laba gitu ya, yang nggak bisa berjalan kalau nggak ada yang mereproduksi tenaga kerja itu. Kan tenaga kerja, katakanlah kita asumsikan laki-laki ya. Laki-laki ini kan mesti dikasih makan, mesti dirawat gitu ya. Terus anak-anaknya juga yang angkatan kerja di masa depan juga harus dididik, harus dikasih makan, disekolahkan nantinya untuk jadi generasi penerus untuk angkatan kerja gitu loh. Nah, siapa yang mengerjakan semua itu? Ibu rumah tangga kan. Terus terjadilah romantisasi, oh ibu rumah tangga mesti gini gitu kan, karena sayang suami, anak, keluarga, bla 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 kayak gitu. Tapi itu sebetulnya ada satu pertimbangan yang sangat eksploitatif gitu. Dharma Wanita itu ya begitulah gitu. Jadi bayangkan aja gitu, misalnya perempuan yang nggak punya kemampuan, misalnya dia istri gubernur, tapi dia sebenarnya pendidikannya rendah gitu ya, nggak ngerti, nggak tahu kepemimpinan, nggak bisa. Itu gimana gitu. Terus udah gitu perempuan profesional gitu, yang dia punya profesinya sendiri, harus kerja, tapi dipaksa ikut juga karena itu mempengaruhi itu ini karir suami gitu. Seperti itu gitu. Jadi sangat menekan sekali. Nah ini ideologi ini yang memberi nama state ibuism atau ibuisme negara itu saya kan gitu. Itu berusaha diturunkan ke tingkat desa gitu. Di tingkat desa itu ada PKK ya, PKK pembinaan kesejahteraan keluarga gitu. Yang tadinya itu sebetulnya lebih untuk home economics, itu juga fleksibel menurut kebutuhan setempat gitu. Tahu-tahu waktu Orde Baru itu kan ada 10 pokok PKK gitu. Yang pertamanya tuh P4. Ini jelas lah. Jelas itu apa maksudnya. Itu ada alat indoktrinasi gitu loh. Jadi pertama itu ya Allah. Apa namanya? Ini ceritanya gerakan PKK. Iya yang menggerakkan dari pusat gitu loh. Dan tim penggerak PKK itu pemimpinnya adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi bayangkan organisasi gerakan
yang katanya kan gerakan perempuan di tingkat desa itu sebenarnya pemimpinnya adalah Presiden Republik Indonesia gitu, dan bukan istrinya gitu ya, bukan, itu presiden sendiri gitu loh. Jadi kelihatan sekali itunya hierarkinya gitu. Selain itu jangan lupa gitu bahwa waktu itu kan ada apa bahasa Indonesia apa territorial command structure, struktur pemerintah sipil itu ada di paralel dengan struktur komando militer di daerah itu ada. Pengembirian ke gerakan perempuan gitu, karena kan semuanya dikumpulkan di dalam Kowani itu gitu, dan yang organisasi lain itu kalau Gerwani udah lupakan lah, Gerwani kan udah udah mati bersama PKI ya, dimatikan gitu ya, malahan dan Gerwani itu, perempuan Gerwani itu dikonstruksikan sebagai perempuan jahat gitu. Yang itu yang cerita mitos, yang kebohongan sebetulnya mengenai mereka di lubang buaya, yang mereka narik-narik telanjang gitu, genjer-genjer lah apa gitu, terus sudah kita motong alat kelamin para perwira itu gitu, tapi yang nggak terbukti sama sekali gitu. Jadi itu betul-betul konstruksi. Jadi ada konstruksi keperempuanan itu, waduh, betul-betul diadu gitu ya, antara ini orde baru begini, itu orde baru itu yang ideal itu adalah yang kayak Dharma Wanita gitu, yang buruk gitu, yang nyaris seperti iblis gitu, adalah kayak Gerwani gitu. Padahal ada juga Perwari misalnya, Perwari dan Gerwani itu dua organisasi yang punya pengaruh di tingkat akar padi ya gitu. Itu ya yang kalau Gerwani ditiadakan sama dihancurkan sama sekali. Perwari juga jadi kalah gitu loh, karena yang diperbolehkan di tingkat desa itu hanya PKK gitu. Padahal PKK itu juga untuk penduduk desa gitu, apalagi buat perempuannya itu sangat membebani, menjadi beban gitu. Yang paling menarik adalah esensi dari state ibuism itu. Sebetulnya saya itu menulis tentang hubungan negara dan masyarakat. Bagaimana negara itu menguasai masyarakat melalui berbagai kelompok masyarakat, dan perempuan itu adalah kelompok yang terbesar. Siapa yang nggak terkait dengan perempuan, ya kan? Semua orang terkait dengan perempuan gitu. Jadi itu sebetulnya, dan apa yang paling penting itu, karena ini pendekatannya feminis gitu, itu sebetulnya saya kan saya seorang sosiolog dan ahli ilmu politik gitu, tapi saya juga seorang feminis. Nah, pendekatan feminis itu kan ada slogan feminisme itu, the personal is political gitu. Jadi ini misalnya hubungan suami istri, gitu kan, hubungan keluarga, itu semua tuh dipolitisir. Seperti misalnya perempuan-perempuan Dharma Wanita dan Korpri, itu adalah politisasi dari hubungan yang sangat pribadi, gitu. Terus udah gitu ada PP 10, peraturan pemerintah 10 gitu, yang mengatur soal seksualitas, jadi tentang kawin, cerai, poligami, apa segala macam gitu. Jadi setiap kawin, cerai, ngambil istri kedua atau ketiga itu harus minta izin atasan. Tapi namanya Korpri itu adalah a boys club gitu ya. Jadi dan akhirnya PP 10 itu menjadi bumerang buat Dharma Wanita gitu, karena buat ibu-ibu Dharma Wanita, karena pada akhirnya itu pertimbangannya politik gitu. Jadi misalnya dipakai untuk, kalau misalnya ada seorang pegawai negeri ya yang kepake gitu, meskipun dia melakukan kesalahan menurut PP 10, seperti tutup mata aja gitu. Tapi kadang-kadang ada yang kadang-kadang dipakai untuk
untuk mengeliminir atau menurunkan pangkat atau mutasi atau apa yang merugikan si pegawai negeri. Jadi itu politis gitu akhirnya. Politis yang akhirnya yang tidak menguntungkan Dharma Wanita. Jadi itu poin yang paling penting barangkali ini adalah pertama, State Ibuism adalah studi kasus mengenai hubungan negara dan masyarakat di Indonesia. Yang waktu itu negara itu di atas yang cahayanya tuh itu kuat sekali menguasai seluruh negara dan masyarakat. Kedua itu adalah ideologi militerisme, oke? Militerisme yang ketiga adalah itu bagaimana yang personal is political. Gini ya, saya itu jadi feminis waktu saya mungkin saya waktu itu saya nggak tahu bahwa saya feminis, tapi umur 6 tahun waktu adik saya laki-laki lahir gitu, langsung terasa perbedaan sikap orang tua gitu. Karena saya anak perempuan, anak laki lahir, ya inilah putra mahkota gitu. Terus waktu itu tuh Anda bisa bayangkan nggak seorang anak perempuan umur 6 tahun seperti mengacungkan tinjunya. Saya unjukin bahwa saya lebih baik dari anak laki-lakimu itu. Itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apa artinya feminisme. Nggak tahu apa. Iya nggak ngerti lah apa feminisme. Tidak mengenal kata itu gitu. Tapi pada hakikatnya semangat feminis saya muncul pada saat itu gitu. Usia yang mungkin 50 ke atas gitu baru saya merasa bahwa diskriminasi itu menguntungkan saya gitu. Jadi itu membuat saya bisa menghayati apa sih artinya didiskriminasi itu gitu ya. Nah, pada awalnya saya fokus pada nasib pada perempuan ya, ketidakadilan, perbedaan perlakuan terhadap perempuan gitu yang saya bahkan di dalam keluarga saya sendiri juga saya melihat bagaimana ayah saya memperlakukan ibu saya yang tidak adil gitu ya, menurut saya nggak seharusnya seperti itu gitu. Kemudian itu kan berluas kepada perempuan lain gitu, dan akhirnya semangat melawan diskriminasi itu saya perluas kepada semua gitu, semua kelompok minoritas, semua yang diperlakukan tidak adil gitu, itu menjadi satu naluri gitu untuk melakukan ini harus saya bela gitu, meskipun itu hanya dengan tulisan, tapi jangan salah loh gitu, tulisan itu menjadi fuel, menjadi bahan bakar atau masukan gitu untuk gerakan gitu. Tulisan-tulisan saya itu menjadi bahan bacaan kaum aktivis gitu. Juga waktu ya sudah di zaman Orde Baru gitu, zaman Orde Baru di era Soeharto. Jadi jadi feminis itu sebenarnya bagian dari jadi pejuang hak asasi manusia gitu. Jadi perlu diperluas gitu ya. Pokoknya itu menjadi naluri saya untuk melihat hal yang tidak adil, tidak. Ya, saya susah ya untuk memberikan satu rekomendasi yang umum, tapi sekarang ini mungkin lebih aware untuk mencari gitu bahan atau kelompok perempuan yang punya kesadaran gitu. Sebenarnya kalau kita Google online aja gitu udah bisa, dan mungkin bisa gabung gitu ya, karena kita ini akan terpengaruh oleh siapa yang dengan siapa kita ini paling banyak bergaul gitu. Carilah teman-teman yang baik, yang bisa membantu kita mencari jati diri kita sendiri. Kalau kita tidak menjadi jati diri, ini tidak berlaku hanya buat perempuan ya. Kita tuh kehilangan kemanusiaan kita gitu. Jadi feminisme itu adalah juga
patriarki itu juga buruk buat laki-laki sebetulnya. Nanti saya akan tulis mengenai itu juga. Jadi apa namanya, feminisme itu juga sebenarnya memberdayakan laki-laki juga sebetulnya.